Ya, pemirsa, Iran geram dan tegaskan akan terus menutup Selat Hormuz. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia jika penutupan ini berkepanjangan? Kita akan bahas, pemirsa. Sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Ada tenaga ahli KSP Rijal Asnawi, kemudian Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman, serta pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Bapak-bapak semuanya, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat Baik. malam, Mbak. Ada Anissa di studio. Saya pertama langsung saja ingin ke Pak Rijal. Pak Rijal, ini kita ketahui tentu pemerintah telah memantau begitu ya terkait dengan eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah, dan yang paling terbaru dalam pidato perdananya, Mujtaba mengatakan bahwa ia akan terus menutup Selat Hormuz. Nah, sejauh mana kemudian Indonesia memandang eskalasi konflik di Timur Tengah ini begitu ya? Apakah juga sudahkah kemudian dipetakan ini akan menjadi sebuah resiko juga bagi Indonesia? Pak Rijal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan Selat Hormuz, sebelum saya memulai, saya ucapkan dulu selamat berbuka puasa dan selamat mudik bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga perjalanannya aman dan sampai kepada keluarga di kampung. Oke, terkait dengan Selat Hormuz, eskalasinya hari ini kalau kita lihat telah bergeser dari persoalan militer kepada permasalahan kalau dibilang war resource atau pertarungan terkait dengan sumber daya alam, di mana kalau kita lihat dari sejak 28 sampai ke hari ini, kurang lebih sudah 14 hari, itu pernyataan secara tegas dari Iran akan menutup Selat Hormuz, bahkan akan tidak mengizinkan 1 liter pun minyak yang akan dikirim ke Amerika ataupun Israel serta negara sekutu. Namun hal itu juga kemudian dibalas oleh Menteri Energi dari Amerika bahwa mereka akan mengawal kapal-kapal tanker yang melewati Selat Hormuz pada akhir bulan ini nantinya. Tentu kita memasuki pada 2 kekuatan besar yang saling bertentangan di jalur pelayaran ini. Ya. Memang ini bukan sekedar konflik biasa kalau kita lihat. Namun yang perlu ditegaskan bahwa posisi Indonesia secara tegas bahwa semua itu menganjurkan bahwa semua pihak harus menghentikan eskalasi, kembali ke meja dialog. Sekaligus juga menghormati hukum internasional termasuk kebebasan navigasi di jalur pelayaran internasional. Pak Presiden Prabowo kalau kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu telah menghubungi berbagai pemimpin kawasan secara langsung, dan Indonesia juga sebagai negara yang diamanatkan secara konstitusi ikut dalam hal ini melaksanakan ketertiban dunia, tidak hanya sebagai penonton. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dulu, selebihnya nanti kita berkembang. Oke, baik. Saya sebelum ke Mas Rizal, saya akan ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tapi kalau kita lihat begitu ya dari pidato perdana Mujtaba yang menyatakan akan terus menutup Selat Hormuz, kalau menurut Anda membacanya ini hanyakah sebagai tekanan diplomatik saja begitu ya terhadap negara-negara besar yang saat ini tengah menyerangnya, maupun juga negara-negara sekutu dari Amerika Serikat, begitupun juga di Timur Tengah begitu ya, di bagian Teluk, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rijal, bahwa ini sudah memasuki pada fase war of dari sumber daya alam begitu. Nah, apakah ini hanya ibaratnya gertakan sajakah dari Mujtaba, atau sesungguhnya memang ada suatu hal yang bisa kita bilang akan berkepanjangan, Pak Mustafa? Ya, bukan gertakan, Mbak. Ini merupakan sebuah fase perang yang sudah mencapai hari ke-14, bahwa perang asimetris ya antara Iran di satu pihak dan Israel AS di pihak lain, maka isu penutupan Selat Hormuz yang merupakan kartu truf bagi Iran dalam perang asimetris ini adalah sangat penting. Jadi bukan gertakan. Ini adalah senjata pemungkas Iran untuk menghadapi Israel dan AS ya. Tentu tujuannya dalam rangka
untuk bagaimana tatanan ekonomi dunia ini akan berantakan karena jalur pasokannya sangat terganggu akibat perang ini. Dan pada akhirnya diharapkan oleh Iran, Amerika dan Israel itu mau menghentikan perang lebih cepat lagi. Artinya perang ekonomi ini akan menjadi tekanan serius terhadap Amerika dan Iran. Sehingga Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri perang ini. Dan tentu berakhirnya perang ini bukan sekedar berakhir, ini adalah berakhir yang memberi tempat lebih terhormat, posisi lebih kuat bagi Iran. Jika nanti pasca perang Iran harus berunding lagi dengan Amerika, posisinya sudah beda. Beda dengan ketika sebelum perang ini dan setelah perang ini. Di situ bargaining Iran, posisinya Iran itu semakin kuat. Jadi ini perang yang taktik yang sangat cerdik ya, yang dilakukan Iran, bahwa fase pasca perang nanti itu sudah dimulai sekarang, Mbak. Nah, Oke. Yang diharapkan oleh Iran adalah bagaimana posisi dia nanti pasca perang, seandainya perang ini berhenti, dia kuat. Dia semakin kuat di konteks regional, di mata negara tetangganya seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat, dan hampir tiap hari negara-negara ini menjadi sasaran Iran. Kemudian juga posisi Iran kuat di mata Amerika dan Israel, sehingga Donald Trump tidak semena-mena nanti tidak mengatakan kamu harus menyerah tanpa syarat, kamu harus menerima ini namanya kan bukan perundingan. Ini namanya mendikte. Namanya perundingan itu adalah harus mencari jalan kompromi, win-win solution. Harus saling menghormati satu sama lain. Kalau ada pihak yang merasa lebih kuat dan tidak menghormati yang lain, namanya bukan perundingan, itu namanya mendikte, memaksakan kehendak. Ini yang tidak mungkin diterima oleh Iran. Maka meletuslah perang ini akibat sikap kesombongan Amerika dalam perundingan sebelum perang ini. Maka bagi Iran lebih baik kami bertempur sampai titik dari penghabisan. Lebih baik mati syahid dengan terhormat daripada menyerah. Ini yang dilakukan oleh rakyat dan pimpinan Iran sekarang. Oke, strategi yang mungkin yang kemudian dilakukan oleh Iran ini juga artinya memberi tempat begitu bagi mereka lebih kuat, lebih terhormat, agar kemudian negara adidaya, negara yang memiliki kekuatan tidak bisa sewenang-wenang, tidak bisa semena-mena begitu ya terhadap negara lain, terutama atas kedaulatan negaranya sendiri. Nah, sudah bergabung juga tampaknya bersama kami Bapak-bapak, sudah ada Pak Rizal ya. Pak Rizal, sudah bisa mendengar suara dari studio, Pak Rizal? Aman insya Allah. Baik, Pak Rizal, ini sebelum kita melihat dampaknya untuk Indonesia begitu ya, mungkin Pak Rizal bisa memberikan gambaran kepada kami begitu terkait dengan Selat Hormuz yang kita ketahui ini menjadi sekitar 20% ya perdagangan minyak dunia. Nah, jika jalur ini terganggu, Pak Rizal, seberapa besar sebetulnya guncangan yang akan kemudian dirasakan oleh pasar global, Pak Rizal? Ya, memang karena Selat Hormuz itu sangat strategis dan checkpoint untuk lalu lalang ya atau lalu lintas minyak gitu ya dari dari negara-negara Teluk ya, maka itu tentu distribusi minyak akan terganggu gitu. Dan distribusi itu tidak hanya ke Eropa tapi juga ke Asia ya, termasuk juga Indonesia. Meskipun Indonesia tidak semuanya dari Iran, tapi juga ada beberapa termasuk dari Amerika begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara seberapa strategis, memang sangat strategis ya, tidak hanya minyak tapi juga lalu lintas barang ekspor gitu ya, melalui Selat Hormuz itu justru sangat sangat penting gitu, dan memang menguasai hampir 1/5 dari ketersediaan minyak di dunia gitu.
Oke, nah pertanyaan selanjutnya mungkin kepada Pak Rizal ya. Pak Rizal, terkait dengan Selat Hormuz ini pun sepertinya tadi dalam rapat kabinet paripurna di Istana bersama dengan sejumlah kabinet seluruhnya begitu ya, ini pun ada membahas terkait dengan kondisi yang ada di Timur Tengah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini juga menyatakan terkait dengan strategi dari Iran yang kemudian akan terus melakukan penutupan Selat Hormuz. Tampaknya apakah Indonesia pun melihat ini bukan menjadi suatu hal yang cukup berkepanjangan atau menjadi tanda bahwa perang sesaat lagi ataupun akan segera berakhir sebagaimana yang diklaim oleh Amerika Serikat begitu ya, karena Pak Luhut menyampaikan Iran pun memiliki kepentingan di sana karena kehidupan Iran begitu sebagian besar ini survive pun dari perminyakan di sana. Lantas ketika memang itu semua ditutup akan menjadi bumerangkah, dan posisi Indonesia saat ini seperti apa, Pak Rizal? Bagaimana sebetulnya selengkapnya yang bisa kita highlight begitu ya yang disampaikan oleh Pak Luhut? Ya, memang Iran itu sangat strategis gitu ya dari minyak ya. Bahkan sebenarnya negara-negara Teluk dengan naiknya harga minyak tentu kan surplus bagi mereka gitu ya. Karena eksportir ya, net eksportir begitu. Cuma kan masalahnya kalau kemudian ditutup ya, maka tentu distribusi. Ya, Pak Rizal, baik. Tampaknya kami kehilangan komunikasi juga dengan Pak Rizal, terputus. Sebetulnya tadi juga pertanyaannya untuk Pak Rizal ya. Saat ini Pak Rizal tengah diperbaiki terlebih dahulu komunikasinya. Kalau begitu Pak Rizal, tadi pertanyaan sebenarnya saya tujukan untuk Pak Rizal Asnawi ini karena memang namanya sama ya. Gimana nih Pak Rizal terkait dengan pernyataan dari Pak Luhut terkait dengan Selat Hormuz ini? Baik, Mbak. Terima kasih. Mohon izin Pak Rizal Taufikur Rahman. Namanya sama kan? Betul. Nama Rizal ya. Terkait dengan dampak stabilitas geopolitik dan global di Selat Hormuz ini dampaknya sebenarnya sangat masif dan berlapis. Tadi sudah diuraikan juga oleh Pak Mustafa Rahman dan Pak Rizal Taufik tadi bahwa kawasan Timur Tengah ini akan menjadi arena yang jauh lebih tidak stabil dalam jangka panjang sebenarnya. Bahwa Selat Hormuz ini bukan hanya sekedar jalur pelayaran biasa seperti disampaikan juga Pak Mustafa tadi, bahwa 1/5 dari minyak dunia melewati selat yang lebarnya kurang lebih 33 km tersebut yang titiknya tersembunyi antara Selat Oman. Ya, masalah. Silakan lanjut atau kalau ada. Ketika jalur ini terganggu, maka seluruh rantai pasokan energi global tersebut akan ikut terganggu. Oleh karena itu bahwa pemerintah sudah melihat ini atau dampaknya secara langsung. Per hari ini saja kita bisa melihat fluktuasi harga minyak global itu dia bahkan telah mencapai angka $100 meski akhirnya harus terkoreksi turun ke angka kurang lebih 97,50 dolar. Itu sangat berefek terhadap ekonomi global. Untuk Karin, makanya dari perspektif geopolitik bahwa ini akan berpotensi mendorong polarisasi yang lebih tajam nanti terhadap kekuatan-kekuatan besar dunia. Lalu kita lihat bahwa Amerika juga terus akan berupaya memperketat cengkeramannya di wilayah kawasan tersebut, sehingga per hari ini di Amerika juga akan kurang lebih akan melepas 172 juta barel minyak sebagai kompensasi atas penutupan Selat Hormuz ini, seperti itu. Oke. Dan kalau kita tahu Indonesia sendiri hanya kurang lebih 20% lah ketergantungan melalui Selat Hormuz tersebut kebutuhan energinya, dan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak dari penutupan Selat Hormuz ini atau konflik Iran dan Amerika bersama Israel. Oke, baik. Langkah-langkah antisipatif nanti juga akan saya tanyakan begitu ya, bentuknya seperti apa, apakah kemudian diversifikasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, kalau kita berbicara terkait dengan durasinya begitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mujtaba, ini masih akan terus ditutup. Sebetulnya menurut Anda potensi untuk kemudian ketegangan ini bisa kemudian mereda, apakah dengan adanya 3 syarat sebagaimana yang kita ketahui dari Presiden Iran pun ini menyampaikan 3 syarat untuk kemudian bisa meredakan dari ketegangan yang ada di Timur Tengah ini, terkhusus adalah untuk Amerika Serikat dan juga Israel. Menurut Anda seperti apa potensinya?
Ya, yang pertama saya mau menanggapi yang 3 syarat itu ya. Dari Presiden Iran, maksud Pezeshkian bahwa Presiden Iran ini sudah siap menghentikan perang atau menerima gencatan senjata yang kalau ditawarkan atau disampaikan oleh Trump, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, Amerika sama Israel harus mengakui kedaulatan Iran. Betul. Yang kedua, Iran minta kompensasi atas serangan Amerika dan Israel yang menghancurkan banyak sektor di Iran. Yang ketiga adalah harus ada perjanjian tertulis bahwa Amerika dan Israel tidak melakukan serangan lagi di masa mendatang. Ini syarat yang sangat sulit ya menurut saya itu ya, terutama yang nomor 2 dan nomor 3 ini kan. Tapi ini oke lah, ini kan bagian daripada tawar menawar dalam perundingan. Artinya perundingan sebetulnya sudah berjalan di saat perang ini. Kemudian yang kedua, saya menanggapi masalah penutupan Selat Hormuz. Pemimpin spiritual Iran yang baru, Ayatullah Mujtaba Ali Khamenei, dalam pidato yang untuk pertama kalinya sejak dia dipilih sebagai pemimpin spiritual baru Iran, menegaskan bahwa Iran bertekad untuk terus menutup Selat Hormuz. Ya. Ini wajar lah ya. Dalam posisi seperti sekarang, seorang pemimpin tertinggi Iran menegaskan yang maksimal. Tapi prakteknya di lapangan ya, di pejabat posisi di bawahnya sudah sering mengatakan bahwa Iran akan menyerang kapal tanker yang lewat Selat Hormuz yang diketahui adalah punya hubungan dengan Amerika dan Israel atau pendukungnya. Jadi ini sudah dipilah-pilah. Jadi tidak semua kapal tanker yang lewat Selat Hormuz akan diserang oleh Iran. Tentu kalau ada kapal tanker misalnya dari Cina misalnya yang merupakan sahabat Iran, kemudian Pakistan atau negara manalah atau mungkin Indonesia ya lewat Selat Hormuz, saya kira Iran tidak akan melakukan serangan terhadap kapal tanker tersebut. Jadi ada pemisahan, ada pemilahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait fluktuasi harga minyak. Minyak ini kan sempat sampai 119 USD per barrel ya. Betul. Kemudian tiba-tiba turun ke 90, kemudian naik lagi 95, kemudian naik lagi 97. Tidak menutup kemungkinan mencapai 100 lagi ini ya, atau di atas 100 lagi. Jadi harga minyak ini sangat fluktuatif. Mengapa harga minyak sangat fluktuatif? Ini karena ada tarik menarik yang sangat kuat antara Iran dan Amerika terkait isu penutupan Selat Hormuz. Iran di satu pihak Oke, baik. Tampaknya Pak Mustafa juga ini terputus. Pak Mustafa, kita akan perbaiki lagi. Kalau begitu saya akan bergeser ke Pak Rizal Taufikur Rahman. Pak Rizal, lantas kalau Indonesia merupakan negara net importer minyak dan juga LPG, jika distribusi energi dari Timur Tengah ini terus terganggu, sebetulnya secara singkat Pak Rizal mungkin bisa diberikan gambaran seberapa rentan pasokan energi nasional ini akan berdampak, Pak Rizal? Ya, yang pasti karena Indonesia kan impor minyak berkaitan dengan Selat Hormuz kisaran 20-25% gitu ya. Dan secara umum kan memang kita bisa melihat ya bahwa impor minyak mentah Indonesia ini dari negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Irak gitu ya, Iran, Uni Emirat Arab ya. Namun ketergantungan Indonesia ini sebenarnya ketergantungan harga gitu ya, atau exposure prices gitu, di mana ketergantungannya itu juga melalui jalur fisik mata ya. Artinya apa? Jika pasokan ini bisa dialihkan ke wilayah yang lain, maka harga minyak global tetap akan naik gitu ya. Jika Hormuz ini terganggu, artinya mau dari Selat Hormuz ataupun tidak, harga minyak tetap naik gitu. Hanya saja kan ini kaitan dengan pasokan gitu ya. Artinya stabilitas kawasan Timur Tengah ini tetap menjadi sangat strategis dan penting bagi Indonesia
untuk memenuhi tentu saja kebutuhan dari energi domestik ya, meskipun dipengaruhi oleh harga energi global yang menjadi referensi impor kita gitu. Oke. Dan impact-nya apa? Maka harga energi di dalam negeri atau minyak di dalam negeri berpotensi meningkat gitu. Dan bagi ekonomi makro kita pasti akan menekan ya. Pertama ke inflasi ya, karena inflasi importnya juga terdampak gitu ya. Yang kedua tentu defisit transaksi berjalan sektor migas juga akan semakin besar gitu ya, karena dari kenaikan harga minyak. Yang ketiga ada dari sisi fiskal, maka pemerintah berpotensi menghadapi dilema antara menaikkan harga BBM atau menambah subsidi energi ya. Jadi pemerintah memang sekarang sedang berpikir apakah ini dibebankan kepada konsumen atau pemerintah yang menanggung. Yang keduanya punya implikasi terhadap defisit APBN. Oke, baik. Ini akan sangat berdampak. Apakah kemudian akan dibebankan kepada konsumen ya, subsidi atau menaikkan BBM? Tentu ini akan memicu inflasi, harga pangan, dan juga lain sebagainya, terutama adalah terkait dengan harga BBM dalam negeri. Nah, kita masih akan bahas lantas langkah seperti apa yang seharusnya segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan seperti apa cadangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Usai jeda, Bapak-Bapak, jangan dulu dijawab. Kita tahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Berita Satu Utama. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kami akan melanjutkan dialog terkait dengan Mujtaba yang dalam pidato perdananya mengungkapkan masih akan terus menutup Selat Hormuz. Apa dampaknya ke tanah air? Nah, tadi kita berhenti pada subsidi, kemudian juga seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah begitu ya? Apakah kemudian akan menambah subsidi atau justru akan menaikkan harga BBM? Kalau begitu saya ingin ke Pak Rizal Asnawi. Pak Rizal, lantas situasi ini apakah menjadi alarmkah untuk Indonesia untuk kemudian mempercepat diversifikasi energi dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, dan jika memang harus dilakukan begitu ya dari subsidi ataupun menaikkan harga BBM, mana yang akan diambil kebijakannya oleh pemerintah? Baik, terkait dengan langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah sudah menghitung secara cermat terkait dengan kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Kemarin Pak Menteri SDM telah mengkonfirmasi bahwa terkait dengan kenaikan harga minyak itu untuk kurang lebih 20 hari itu tidak akan terjadi. Terkait dengan kabar baik lainnya, pertama soal ketergantungan kebutuhan minyak di Selat Hormuz itu kalau kita lihat kurang lebih hanya 20% dibanding beberapa negara Asia lainnya kalau kita lihat kan. Jadi dari posisi ini Indonesia cukup terlindungi dibanding beberapa negara Asia yang lainnya. Kemudian dari terkait dengan soal pasokan alternatif, pemerintah telah melakukan kesepakatan perdagangan dengan Amerika tentang komitmen pembelian energi dari Amerika itu mencakup LPG, minyak mentah, serta bensin. Selain itu juga Pertamina memiliki akses pasokan dari Venezuela. Kata Menteri Perekonomian beberapa hari yang lalu bahwa alternatif pasokan energi Indonesia sudah terkunci dari sisi tersebut. Terkait dengan soal dampak minyak terhadap APBN tadi yang sempat juga disinggung oleh Bapak Rizal Taufikur Rahman, memang benar bahwa akan berdampak terhadap APBN. Namun Pak Menteri Purbaya juga sudah menghitungnya dan mengatakan bahwa kita masih mampu menahan dampak ini sambil terus perbaikan peningkatan kapasitas storage serta transformasi energi terbarukan kita juga saat ini telah dipercepat seperti itu, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Dewan Energi beberapa hari yang lalu terkait dengan peningkatan kapasitas storage energi kita akan ditambah dari yang awalnya cuma 20 hari akan ditambah kurang lebih untuk langkah cepat itu akan mencapai 25 hari. Sebenarnya itu 20 hari tersebut sudah sesuai dengan standar nasional kita. Memang kalau dibandingkan dengan standar
International Energy Agency itu kurang lebih harus 3 bulan seperti itu. Tapi kita menuju kepada standar tersebut, yaitu menuju pada kurang lebih 90 hari dengan perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah jauh sebelum adanya alarm konflik di Timur Tengah. Oke, baik. Nah, menarik. Tadi saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Rizal Asnawi. Pak Rizal tadi menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi ini masih cukup terlindungi. Kalau dari Pak Rizal Taufikur Rahman seperti apa? Benarkah demikian bahwa posisi Indonesia terkhusus adalah terkait dengan energi ini masih cukup terlindungi kah? Kemudian juga cukupkah pasokan yang kita miliki dalam 20 hari ke depan? Memang disampaikan cukup. Tapi jika kemudian perang masih berkepanjangan akan berdampak seperti apa? Dan terkait dengan subsidi ataupun menaikkan harga BBM, menurut Anda dari pandangan ekonom begitu ya, apa langkah yang paling memungkinkan diambil oleh pemerintah? Harga BBM dinaikankah atau menambah subsidi kah, atau mungkin mencari sumber penyesuaian lain dari APBN? Menurut Pak Rizal seperti apa? Ya, pertama mungkin saya ingin mengomentari ya, setidaknya dengan kecukupan pasokan energi tadi ya, kita mesti dilihat dari 3 dimensi dulu ya. Pertama, dari sisi stok fisik energi kita, di mana stok operasional BBM yang dikuasai Pertamina saat ini kan kisaran 18 sampai 23 hari ya konsumsi nasional. Yang kedua tentu dari sisi sumber impor gitu ya. Impor Indonesia sebenarnya memiliki fleksibilitas ya untuk mengalihkan pasokan minyak dari kawasan lain seperti Amerika tadi disampaikan juga gitu ya. Dari KSP ya. Kemudian Afrika Barat, ya Nigeria, Angola, kemudian Amerika Latin, dan tentu ini juga menjadi hal yang kedua ya, artinya meskipun pasokan bisa dilakukan tapi harga impor tetap akan naik ya jika pasar global juga terganggu akibat konflik ini. Yang ketiga ada dari sisi kapasitas distribusi dan kilang. Jadi kalau kita lihat Indonesia masih menghadapi problem struktural karena sebagian kebutuhan BBM domestik masih bergantung pada impor ya, terutama produk-produk jadi ya. Yang justru kita hindari sebenarnya produk-produk jadi itu tidak naik. Kalau bahan mentahnya naik nggak masalah, tapi kan bisa ditekan gitu pada saat produksi. Nah, kapasitas kilang nasional kisaran 1,1 juta barel per hari itu hanya mampu segitu ya. Sementara kebutuhan BBM domestik kan tinggi gitu ya. Dan Indonesia itu 1,6 juta per barel, 1,6 juta barel per hari. Itu artinya apa? Indonesia tidak hanya mengimpor minyak, tapi juga harus mengimpor BBM dan LPG dalam jumlah besar, sehingga sensitivitas terhadap gangguan rantai pasok global juga menjadi bisa terkendali. Kalau kemudian apa pilihan yang terbaik begitu ya saat ini berkaitan dengan melebarnya defisit begitu. Hitungan kita ya. Jadi kalau terjadi kenaikan $1 per barel ya minyak dunia, maka akan menambah ya, subsidi kita itu ya, terutama energi secara otomatis 5,2 triliun. Kalau kenaikannya 10 ya dolar ya per barel, maka ya sekitar 50 triliun gitu ya, 25 triliun ya. Artinya apa ya, ini cukup progresif memang terhadap pelebaran fiskal kita. Apakah dibebankan ke rakyat? Tentu saja itu pilihan was up menurut saya ya. Jadi justru sekarang sedang inflasi Februari juga tinggi gitu ya, apalagi menghadapi lebaran, ditambah daya beli masyarakat sedang turun. Rasanya kalau kemudian harga energi dinaikkan, maka ini juga akan mempengaruhi terhadap inflasi yang semakin tinggi gitu ya, dan stabilitas ekonomi juga akan terganggu. Maka tentu kalau stabilitas ekonomi terganggu, maka khawatirkan kestabilitas sosial dan juga kestabilitas yang lain gitu. Nah kalau kemudian memang kalau kemudian dibebankan ke pemerintah, maka pemerintah kan mau tidak mau harus menambah kan gitu ya. Kalau lewat utang, ya sudah ada warning dari PRIS gitu ya, rating kita makin turun ya, dan itu kalau bisa tidak melebar lagi defisitnya. Terus apa solusinya yang paling ini? Ya mau tidak mau memang realokasi anggaran dari yang ada gitu.
Jadi yang paling realistis saat ini adalah memang realokasi budget gitu ya untuk menghindari melebarnya defisit gitu ya, dan juga terjadi kenaikan harga barang-barang atau inflasi yang semakin melejit itu. Oke, baik. Oke, kalau begitu terakhir mungkin saya ingin pandangannya dari Pak Mustafa. Pak Mustafa, kalau kita melihat terkait dengan penutupan Selat Hormuz ini, tampaknya respon dari Amerika Serikat pun ini yang mengklaim bahwa perang akan segera berakhir, durasi perang berada dalam kendali Amerika Serikat. Namun sepertinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel bahwa operasi militer tidak dibatasi waktu, sehingga memang ada potensi perang pun akan berkepanjangan. Nah, kalau menurut Anda dampaknya begitu jalur tersebut mengalami gangguan dalam waktu yang cukup lama, ini beresiko melihat krisis ekonomi global yang jauh lebih parah, dan sampai kapan kalau dari durasinya apa yang kemudian perlu dilakukan oleh para petinggi-petinggi dari masing-masing negara, Pak Mustafa? Ya, sebelumnya saya minta maaf tadi terputus ya tiba-tiba ya, di luar kendali saya, minta maaf ya. Kemudian dari isu masalah Selat Hormuz dan kemudian dinamika harga minyak, memang sekarang ada dinamika internal antara Amerika sama Israel terkait timing atau waktu untuk mengakhiri perang. Betul. Amerika menginginkan perang ini segera berakhir. Trump sudah berkali-kali mengatakan bahwa sudah berhasil menghancurkan 80% persenjataan Iran dan seterusnya. Tapi berita yang kuat beredar dari Israel, Netanyahu masih menawar pada Trump supaya memperpanjang dulu perang karena masih banyak sasaran yang belum digempur oleh Israel menurut versi Israel. Termasuk Mujtaba ya? Ya, termasuk itulah ya, kita masih banyak bank target yang belum disasar oleh Israel. Ini versi Israel. Jadi ada dinamika yang sangat kuat di internal hubungan antara Amerika dan Israel. Dan ini tentu sangat mempengaruhi pada harga minyak. Tadi saya bilang ada fluktuasi harga minyak yang cukup luar biasa sekarang. Karena antara Iran dan Amerika pun juga terjadi tarik menarik ini. Nah, kalau memang mana yang lebih kuat antara Israel sama Amerika dalam dinamika internal ini, kalau misalnya Trump masih mendengar omongan Netanyahu, masih terbujuk, masih tersihir oleh bujukan Netanyahu untuk berperang perang, maka ini akan tentu akan berdampak lebih buruk lagi terhadap perekonomian global, terutama masalah harga minyak dan gas. Dan tentunya juga akan sangat berdampak ke Indonesia. Oke, baik. Masih sangat kompleks begitu ya. Kita masih akan terus kawal dinamika ataupun eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan Pak Mustafa Abdurrahman, pengamat Timur Tengah, kemudian Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonom Makro dan Keuangan Indef, dan juga Pak Rijal Asnawi selaku tenaga ahli KSP. Bapak-bapak, salam sehat selalu, sukses selalu, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih.